من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى سدرة ما يغشى صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, puji dan syukur kembali kita aturkan kepada Allah Azza wa Jalla. Hari ini di hari yang mulia, tempat yang mulia, bersama orang-orang yang dipilih pada hari ini. Kita masih dalam keadaan hidup, dalam keadaan sehat, dan Allah beri kita waktu, kesempatan kembali duduk dalam majlis yang mulia ini. Semoga kehadiran kita dalam majlis yang mulia, di tempat yang mulia ini dipandang oleh Allah dengan pandangan redha-Nya. Amin ya rabbal alamin. Salam beriring salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Nabi yang mulia, kekasih Allah, pemimpin para nabi dan rasul, mulai dari Nabi Adam sampai ke Nabi Isa. Bendera puji dalam genggaman beliau, yaitu Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan kita memperbanyak sholawat sebagai bukti, sebagai saksi nanti kita sebagai umatnya Nabi Muhammad dan juga diakui sebagai umatnya oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, hari ini tanggal 1 sudah masuk di bulan Sya'ban. Beberapa hari yang lalu kita dalam suasana menceritakan kisah yang berada di bulan Rajab, yaitu satu kisah yang sangat istimewa, perjalanan yang sangat mulia, perjalanan yang dahsyat yang terjadi di bulan Rajab. Itunya perjalanan Nabi yang mulia ketika melakukan Isra dan Mi'raj. Tentu kita sebagai umat Islam banyak sedikit sudah tahu cerita. Di hari ini kenapa khatib kembali mengambil awal dan akhir daripada kisah Isra dan Mi'raj? Bukan bercerita panjang, tapi hari ini kita mengambil poin inti daripada perjalanan itu. Untuk apa kita ulang, dan untuk apa kita kembali menceritakan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, ingat-ingatkanlah. Sholat 5 waktu ini dulu dijemput ketika melakukan Isra dan Mi'raj. Maka jangan sampai lupa dengan sejarah, jangan sampai lupa dari mana awalnya. Semoga kita saling mengingatkan antara kita, khususnya kita umat Islam. Perjalanan Nabi itu dimulai, awalnya adalah pembelaan dada. Di
dikuburankan Nabi dibawa di samping Ka'bah baina hadir. Tak jauh dari Ka'bah ada sumur Zam-Zam. Dibelah dada, dikeluarkan kalbu, disiram dengan air Zam-Zam. Kemudian dikembalikan dalam keadaan serupa semula. Kemudian didatangkan suatu kendaraan secepat kilat putih warnanya, murah. Barulah Nabi baginda yang mulia berangkat. Perjalanan dimulai dari Mekah sampai ke Palestina, Islam. Tapi perjalanan itu ada tempat-tempat persinggahan. Di antaranya adalah Bukit Tursenina, Baitul Lahab, dan akhir perjalanan Isra itu berada di Palestina, Masjidil Aqsa. Subhanallah. Asra bi'abadi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Hadirin yang mulia, lanjut perjalanan Nabi ditambatkan burak di halaman Masjidil Aqsa. Naiknya Nabi, burak tinggal Nabi berserta dengan malaikat Jibril. Naik langit pertama, terus ke langit kedua, tembus sampai ke langit ketujuh. Di langit pertama baginda berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua berjumpa dengan Nabi Yahya dan Isa. Langit ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf Jamilullah. Langit keempat berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam. Langit kelima berjumpa dengan Nabi Harun, saudaranya Nabi Musa. Langit keenam berjumpa dengan Nabi Musa kalamullah. Langit ketujuh berjumpa dengan Nabi Ibrahim khalilullah. Perjalanan yang sangat dahsyat. Lanjut perjalanan Nabi ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur adalah tempat tawafnya para malaikat yang jumlahnya yang sangat luar biasa. Di bumi ini tempat tawaf kita di Ka'bah. Sambil mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Bisa dihitung jari berkeliling Ka'bah. Tapi ketika para malaikat sedang tawaf di Baitul Ma'mur, ditanya ya Jibril oleh baginda Nabi, ya Jibril, berapa ini semua malaikat? Sejauh-jauh mata memandang, banyak mereka yang Muhammad. Mereka yang sedang melakukan tawaf ini, titik mula berawal mereka mulai tawaf, belum sempat kembali ke titik awal, kiamat sudah datang. Masya Allah, begitu banyaknya, begitu besarnya Baitul Ma'mur. Fa'alun lima yurid. Itu kehendak Allah. Allah berbuat kehendak. Hari yang mulia sampailah perjalanan ke Sidratul Muntaha. Ini ringkas. Namun yang kita ambil hari ini awal dan akhir. Isra itu bermula di belah dada, dikeluarkan kolbu. Banyak di dalam dada. Ada jantung, ada paru-paru, ada usus, ada lambung, ada ginjal. Tapi sekian banyak yang di dalam dada, kolbulah yang dibongkar. Kenapa kolbu? Karena kolbu tempatnya berzikir. Kenapa kolbu? Karena kolbu tempat mengingat engkau akan Allah sampai siang malam petang dan pagi, dalam duduk, dalam berdiri dan jabat sekalipun engkau bisa terkoneksi sang pencipta di kolbu itu. Maka dari itu kolbu harus bersih. Kolbu harus bersih dari penyakit. Kolbu harus bersih dari virus-virus setan. Jangan sampai diisi dengan kekotoran. Ada hasad, ada dengki, ada sombong, ada takabur, ada ria. Bersihlah kolbu. Jangan sampai kita katakan aku sudah mi'raj, sementara hati ada sombong. Aku sudah berma'rifat, dalam hati ada takabur. Mustahil kalau sampai mi'raj sementara kolbu dalam keadaan kotor. Karena kita juga bisa mi'raj
As-salatu mi'rajul mu'min. Salat merupakan mi'raj bagi orang-orang yang hadirin yang mulia. Qalbu ini tempatnya ikhlas, qalbu tempatnya ridha, qalbu tempatnya tawaduk. Maka jangan sampai qalbu diisi dengan hal-hal yang tidak diridhai Allah. Apalagi dalam satu hadis, mahfuz hadis dikatakan, innallaha la yanzuru suwarikum aw ajsadikum walakin yanzuru qulubikum. Allah tak pandang rupa, Allah tak pandang bentuk. Bermacam-macam hari ini kita datang sholat Jumat, ada tinggi, ada pendek, ada putih, ada hitam, bermacam-macam karakter, bermacam-macam status ekonomi, pangkat jabatan, harta yang kaya, ada yang miskin. Tetapi Allah tak pandang, Allah yang pandang. Apa maksudnya? Ikhlas. Karena ada orang yang datang ke masjid belum tentu ikhlas. Karena mungkin saja ada yang khutbah di atas mimbar belum tentu ikhlas. Bisa jadi khutbah kita hadir hari ini belum karena Allah. Maka kembali kita, fokus kita hari ini adalah perhatikan hati, perhatikan kalbu, bersihkan hati, jagalah kalbu agar selamat dunia sampai akhir. Hadirin yang mulia, inilah syarat yang wajib untuk kita perhatikan nak berangkat nanti sampai sedetik nyawa akan berpulang, angin akan bertiup, obat akan bersahur, dunia akan ditinggalkan. Bagaimana hati ini kita bawa nanti dalam keadaan itu? Apa timbangan? Pakai timbangan mati. Andaikan aku mati hari ini, sementara kalbu seperti ini, apakah kiranya kita selamat? Apakah kiranya Allah terima? Ini kita yang tahu kalbu. Jagalah hati, jangan kotori. Jagalah hati dan terakhir ini. Jaga hati, jangan dinodai. Jaga hati, cahaya hilang. Luar biasa. Perlu kita perhatikan. Awal-awal Al-Quran bercerita Al-Baqarah tentang hati. Ada 3 bentuk sifat manusia. Sifatnya orang beriman, orang mukmin, sifatnya orang munafik, sifatnya orang kafir. Marad fazadahumullahu marada walahum azabun alim. Insyaallah ini ayat mungkin sudah hafal. Awal-awal kita mengaji alif lam mim, nanti ketemu fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada penyakit. Naudzubillah, jangan sampai ada penyakit itu. Fazadahumullahu marada, Allah tambah penyakit ketika penyakit tidak terobati. Apa penyakit? Ada sombong, ada takabur, ada hasad, ada dengki, sakit kulit tak ada masalah, sakit mata hanya tak bisa memandangi, sakit kaki sekedar tak bisa berjalan, sakit tangan sekedar tak bisa menjangkau, tapi kalbu yang berpenyakit azabun alim, azab yang pintu. Hadirin yang mulia, mari sama-sama kembali kita perhatikan kalbu kita. Adakah kiranya hasad? Ada kiranya sombong? Maka isilah dengan tawadhu. Dunia tidak lama. Apa yang kita sombongkan? Isilah dengan ikhlas. Kita beramal sebentar di dunia. Jangan sampai riya, jangan sampai hal-hal yang lain ini. Sterilkan kalbu agar kita selamat dan dipandang oleh Allah dengan pandangan redha-Nya. Terakhir hari ini, barulah berangkat kita. Ditelah dada, dikeluarkan kalbu, didatangkan bejana emas, baru berangkat. Sampailah ke Sidratil Muntaha.
Apa Sidratul Muntaha? Diceritakan dalam hadis Sahih Bukhari dalam kitab Mukhtar, hadis pun dinukilkan, yaitu sebuah pohon yang amat sangat besar. Tapi hari ini kita ambil makna arti daripada Sidratul Muntaha. Apa itu Sidratul Muntaha? Sidratul Muntaha, sidrah sadar, muntaha puncak. Kesadaran puncak, sadar yang betul-betul sadar. Maka ketika baginda Nabi dari Mekah sampai ke Palestina, ada kendaraan namanya Burak. Burak ditambahkan di halaman Masjid Aqsa, naik berangkat ke langit sampai menembus langit ketujuh. Burak itu sampai ke Baitul Ma'mur, masih malaikat Jibril. Sampai ke Sidratul Muntaha, apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, teruskan perjalanan ini, engkau sendiri berangkat, aku tinggal. Ya Jibril, dari bawah kau sertai aku, ke bawah aku utama sampai ke langit ketujuh, sampai kita ke surga dan neraka, sampai ke Baitul Ma'mur, sampai hari ini. Terus aku teruskan perjalanan sendiri. Kemana ini arahnya Jibril? Apa kendaraanku Jibril? Apa? Kemana? Bagaimana ceritanya kalau engkau tak lagi menemani aku? Ya Muhammad, kalau aku ikut dengan engkau, terbakar tubuhku, hancur sayapku, cukup engkau berangkat. Baik Jibril, tapi apa kendaraan aku? Kemana arah aku? Ke atas, ke bawah, ke dalam, ke atas, ke kursi, ke bumi, kemana arah? Ya Muhammad, kendaraan engkau bukan burak, kendaraan engkau bukan angin, kendaraan engkau bukan api. Apa kendaraan aku? Kendaraan engkau la ilaha illallah. Ya Muhammad, kendaraan engkau la ilaha. La itu apa? Tidak. Apa maksud ditidakkan? Tidak ada daya. Karena engkau diangkat bukan mengangkat diri sendiri. Karena engkau mulia bukan memuliakan diri sendiri. Wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Angkat, dimudahkan, bukan engkau yang memudahkan, Allah mudahkan. Bukan engkau yang memandang, Allah. Bukan engkau yang bergerak, Allah gerakkan. La, tidak ada daya, tidak ada upaya. La, tidak ada hebat kau Muhammad, tidak ada hebat aku Muhammad. La, kembalikan kepada yang hebat. Ibaratkan anak kecil tidak bisa menyeberang jalan, dipangku, dibawa gendong, dibawa ke seberang. La, mengakulah Muhammad, saudara Muhammad, tidak ada daya, tidak ada upaya. Kendaraan engkau, la haula wala quwwata. La, tidak ada daya, tidak ada upaya. La, tidak boleh, tidak ada daya. La, tidak berdoa, tidak balipo, tidak ada Muhammad. Kalau sempurna tidaknya engkau, salah tidaknya kehebatan, kegagahan kembali kepada yang maha gagah, yang maha hebat, itu Allah. Illallah, tetapkan sempurna, tetapkan pasangan Allah segala-galanya, baru aku bisa berangkat. Hadirin yang mulia, hari ini gampang kita bercerita aku dah mi'raj. Hari ini mungkin kita berkata aku dah bermakrifat. Tapi adakah kita Sidratul Muntaha? Sadarlah kita ini hamba Allah, ciptaan Allah, tidak bisa apa-apa, tidak bisa bergerak, tidak bisa memandang, tidak bisa berpikir, tidak bisa beraktivitas. Apabila nyawa kita mempadam dan berangkat dan berpisah, apa yang hendak kita bawa, apa yang kita paksakan? Artinya apa? Kita juga hendaknya mi'raj, masuk ke Sidratul Muntaha. Sadarlah diri ini dari Allah, ciptaan Allah, dihidupkan Allah, digerakkan Allah, dipandang Allah, dipilih Allah siang malam, petang dan pagi, dan sekarang berada di bumi Allah, mengabdi kepada Allah. Sudah itu kita kembali kepada Allah. Inilah hakikat daripada mi'raj itu sendiri. Maka yang mulia, kesimpulannya adalah pertama, membersihkan diri zahiran wa batinan, menjadi syarat sah
sholat kita itu bersih, tapi jangan hanya sekedar membersihkan jasad. Hadas besar mandi janabah, hadas kecil cukup berwudu. Tubuh bisa disiram, tapi kekotoran kalbu dengan memperbanyak istighfar, dengan memperbanyak menyenang mati, jangan memperbanyak mendengar orang-orang yang ada yang telah dimakamkan di kubur. Semoga hati kita, kalbu kita bersih, bening, sehingga kita dipandang di sisi Allah dengan pandangan kasih dan sayang Allah. Amin. Kemudian puncaknya Mi'raj, sempurnakanlah nafikan diri. Kita ini tidak ada apa-apa. Dan sebentar lagi kita tidak akan ada lagi. 100 tahun yang lalu kita tidak ada. Insya Allah 100 tahun ke depan kita ada lenyap di muka bumi. Dulu pernah gagal, dulu pernah hebat, dulu pernah ini, dulu pernah di situ, dulu pernah kuliah, dulu pernah jadi dosen, dulu jadi profesor, doktor, jadi orang kaya, jadi orang miskin, jadi apa namanya, semua akan menjadi cerita. Baik tua maupun muda, baik gagah maupun jelek, bagaimanapun keadaan kita, sebentar lagi kita akan meninggalkan dunia. Maka dari itu, jaga hati, jaga amalan. Semoga kita selamat dunia sampai ke akhirat. Dan sebentar lagi kita akan memasuki, sebulan lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Siapkan diri, jangan sampai nanti waktu kita masih hidup di bulan Ramadan nanti, insya Allah gunakan waktu sebaik-baiknya. Bisa jadi Ramadan ke depan ini Ramadan terakhir untuk kita, dan kita akan berjumpa lagi untuk Ramadan tahun yang akan datang. Ayo kembali berpacu, berlomba-lomba, mastabikul khairat, makmurkan masjid, banyaklah zikir, perbanyak sholawat, banyak muhasabah. Raihlah dunia, tapi jadikan ia jembatan emas untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah dunia, tak apa, tapi jangan melalaikan kita dulu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggikan pangkat, tapi jangan lupa ada di balik semua ini pangkat yang paling tinggi, almarhum maupun almarhumah yang akan dibawa nanti setelah kita tiada. Faktabiru ya Allah, la'allakum turhamun.